Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rehan dari kelas 1D Manajemen Informatika Poli 5 PSDKU Kota Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan CRUD yang telah saya kerjakan. Pertama, di sini terdapat file koneksi.php. Di dalam koneksi.php ini terdapat beberapa sintaks. Ini merupakan sintaks untuk menginisialisasikan host, username, password, dan database. Host ini merupakan alamat dari database-nya. Kemudian username ini merupakan username dari database tersebut. Dan di sini passwordnya kosong, tidak ada passwordnya. Dan ini merupakan nama dari database-nya. Kemudian di sini terdapat sintaks untuk mengkoneksikan aplikasi CRUD ini dengan database-nya, di mana parameternya yaitu host, username, password, dan database. Dan di sini ada kondisi di mana apabila tidak dapat terkoneksi, maka akan memunculkan koneksi gagal, tulisan koneksi gagal ini. Kemudian terdapat file index.php. Pada file ini terdapat sintaks include koneksi.php, berfungsi untuk menghubungkan dengan file koneksi.php ini. Kemudian di sini terdapat query MySQL, dan di bawahnya terdapat sintaks untuk mengeksekusi dari query ini, di mana terdapat dua parameter, connect dan query ini. Variable connect ini diambil dari file koneksi.php ini. Dan di sini terdapat perulangan, di mana perulangan akan diulang sebanyak data yang ada dalam database. Di sini terdapat baris untuk menampilkan data-datanya. Datanya terdiri dari nomor, NIM, nama, alamat, jurusan, dan jenis kelamin. Di sini terdapat navigasi untuk edit atau hapus. Dan di sini terdapat increment untuk menambah jumlah angka ini secara terus-menerus sampai perulangan berakhir. Selanjutnya terdapat file tambah.php, di mana file ini digunakan untuk menginputkan data ke dalam database. Di dalam file ini terdapat beberapa tag, salah satunya yaitu form, di mana form ini memiliki atribut action simpan.php, yang artinya data yang telah diinputkan akan diproses di dalam file simpan.php ini dengan metode post. Jadi parameternya tidak akan terlihat di URL browsernya. Di sini terdapat inputan NIM, nama, alamat, jurusan, dan jenis kelamin. Dan di sini juga terdapat button untuk menyimpan atau menghapus, reset. Dan di sini terdapat link untuk menuju halaman utama, yaitu index.php. Selanjutnya terdapat file edit.php, di mana file ini digunakan untuk mengedit data yang ada sebelumnya. Di sini terdapat sintaks include koneksi.php, di mana fungsinya adalah untuk mengkoneksikan dengan file koneksi.php. Kemudian di bawahnya terdapat sintaks if I set get name, yang berfungsi untuk mengambil data berdasarkan name. Kemudian di sini terdapat query MySQL-nya. Kemudian ini sintaks untuk mengambil data dari database berbentuk array. Kemudian di bawahnya terdapat variabel untuk menampung data yang telah diambil sebelumnya. Kemudian apabila data tidak ada, maka akan memunculkan tulisan data not found. Kemudian di sini terdapat form, di mana formnya terdiri dari name,
nama, alamat, jurusan, dan jenis kelamin. Form ini bermetode post ya, dan actionnya simpan.php, yang artinya akan diproses di file simpan.php ini. Kemudian di sini terdapat sintaks untuk memunculkan data nama, data name. Kemudian di sini terdapat sintaks untuk memunculkan data nama. Di sini terdapat sintaks untuk memunculkan data alamat, dan di sini terdapat pilihan jurusan dan pilihan jenis kelamin. Dan di sini terdapat button untuk menyimpan atau menghapus, di mana di sini terdapat fungsi untuk memunculkan dialog sebelum diproses, yaitu memunculkan tulisan simpan perubahan. Jika diklik OK maka akan diproses, jika cancel maka tidak akan diproses. Kemudian di sini terdapat link menuju halaman utama, yaitu index.php. Selanjutnya terdapat file simpan.php, di mana file ini digunakan untuk memproses data dan dikirim atau disimpan ke dalam database. Di sini terdapat sintaks if, I, set, post, simpan, yang digunakan untuk mengecek apakah data sudah dikirim dari form. Dan di sini juga terdapat variabel yang digunakan untuk menyimpan data-data yang dikirim dari form untuk dikirim ke dalam database. Dan di sini terdapat query insert, dan di sini terdapat sintaks untuk mengeksekusi dari query ini. Dan di sini terdapat kondisi. Apabila eksekusi query berhasil, maka akan dialihkan ke index.php. Dan apabila tidak terkirim atau tidak tersimpan di dalam database, maka akan memunculkan teks gagal menyimpan. Kemudian di bawahnya terdapat sintaks if, I, set, post, edit, di mana ini digunakan untuk memproses form dari edit ini. Di sini menggunakan query update karena fungsinya untuk mengupdate atau mengedit. Dan di sini apabila query-nya berhasil disimpan atau diupdate, maka akan dialihkan ke index.php. Apabila gagal mengedit, maka akan memunculkan teks gagal edit. Kemudian terdapat hapus.php, di mana berfungsi untuk menghapus data yang telah ada. Di sini kita mengambil dahulu name-nya dengan sintaks get name, dan di sini terdapat query delete from mahasiswa where name yang telah diambil ini, name-nya ya yang diambil dari sintaks get. Kemudian di sini terdapat sintaks untuk mengeksekusi dari query ini, dan jika berhasil maka akan dialihkan ke index.php. Apabila gagal menghapus, maka akan memunculkan teks gagal hapus. Ini merupakan halaman index.php. Jadi seperti ini tampilannya. Di sini terdapat link tambah data, dan di bawahnya terdapat tabel-tabel dari datanya. Pertama, kita coba dulu tambah datanya. Di sini untuk form untuk menginputkan data, kita contohkan.
Apabila sudah, kita klik simpan, maka akan muncul di dalam tabel ini. Kemudian jika ingin mengedit apabila ada kesalahan data, maka kita bisa mengeditnya di sini dengan aksi edit. Kita edit. Nah, di sini muncul dialog simpan perubahan. Jika kita oke, maka proses akan dilaksanakan. Jika kita klik batal, maka tidak akan dilaksanakan. Kita coba lagi, klik oke. Nah, datanya sudah berubah di sini. Apabila kita ingin menghapus data ini, maka klik hapus ini. Nah, maka akan hilang datanya tadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.